setelah melihat video tadi, apa yang kalian pikirkan? Ya, motivasi, sebuah hal yang memiliki dua sisi. Sisi di mana sebuah hal yang membuat orang bisa melakukan sesuatu untuk mengembangkan dirinya, dan juga sisi buruk yang membuat orang menjadi lebih depresi, yang ujung-ujungnya gak berguna sama sekali alias sampah. Kok bisa begitu? Padahal motivasi itu ada untuk hal yang positif. Di mana salahnya? Jadi kali ini gue mau bahas yang santai aja. Sebenarnya motivasi itu apaan? Apakah ini motivasi atau ini, dan ini? Kalau kita lihat data yang ada di atas kertas, motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi sendiri juga berasal dari kata motif yang berarti dorongan, rangsangan, atau daya penggerak yang ada dalam diri seseorang. Menurut Weiner yang dikutip dari Elliot et al., motivasi diartikan sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Ada lagi menurut Uno, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, atau penghargaan dan penghormatan. Jadi kesimpulannya, motivasi secara umum merupakan sebuah bahan bakar batin manusia untuk melakukan sesuatu. Dan perasaan ini sendiri bisa muncul karena banyak hal, entah itu karena faktor internal seperti mood dan pikiran, atau faktor eksternal seperti melihat kehebatan orang lain, ataupun mendapat kata-kata yang emang mendorong bahan bakar atau motivasi itu. Mau itu kata-katanya menyakitkan atau kata-kata yang positif. Umumnya orang-orang melakukan sesuatu karena dia lagi termotivasi pada saat itu. Dan inilah yang sebenarnya salah. Kenapa bisa salah? Kalau kalian berpikir untuk melakukan sesuatu aja kita membutuhkan sebuah motivasi, gue yakin 90% pasti itu cuma bersifat jangka pendek aja. Gak bakal bisa menjadi sebuah hal yang masuk ke memori jangka panjang pada otak. Sehingga ini menyebabkan seseorang menjadi mudian atau melakukan sesuatu tergantung suasana hatinya doang. Ketika lagi senang, ia akan mengebu-ngebu produktif. Tapi ketika lagi sedih, boro-boro produktif. Keluar dari tempat tidur aja, magernya minta ampun. Mungkin masih oke kalau mood ini bisa diatur. Tapi faktanya, suasana hati kalian berubah dengan begitu cepatnya. Udah bukan rahasia umum lagi lah. Kalau ketika kalian akhirnya sadar kalau diri kalian harus berubah menjadi lebih baik, hari pertama atau day one, kalian pasti mampu bisa melakukan semuanya. Dikarenakan motivasi yang kalian dapatkan pada hari-hari sebelumnya. Tapi pada hari kedua, semua motivasi itu hancur dan hilang semua. Karena pada day one, rasa sakit, tidak nyaman, dan hal yang tidak mengenakan lainnya, karena memang kalian juga sedang berusaha keluar dari zona nyaman, itu terjadi semua sehingga kalian malah jadi malas. Dan ini terjadi terus-menerus sampai kalian terjebak dalam hal yang namanya lingkaran bad habits. Termotivasi, ngelakuin dikit, habis itu nyerah. Termotivasi lagi, produktif lagi, habis itu berhenti lagi. Kalau gitu terus, mau sampai kapan kalian bisa mencapai titik tertinggi dalam hidup? Intinya pada akhirnya, kalian malah berhenti melakukan semua rencana-rencana positif kalian. Yang pada akhirnya, motivasi-motivasi yang kalian dapatkan itu jadi sampah semua. Jadi mari masuk ke topik pembahasan, kenapa motivasi itu nggak berguna di segmen kebenaran tentang motivasi atau the truth of motivation. Kalimat motivasi itu gak guna. Iya, kalimat. Maksud kalimat di sini adalah quotes-quotes sedih atau motivational words yang emang bullshit atau omong kosong doang. Dan itu terbukti dari data. Kalau ketika kalian lagi galau, sedih, dan gak bersemangat, merasa gak berguna, dan berusaha mengubah itu semua dengan menonton video-video motivasi di internet, hasilnya apaan? Kalian makin semangat? Kalau iya, gue yakin lingkaran bad habit yang gue sebut di chapter sebelumnya akan terjadi. Dan itu pun cuma 10% doang. Sisanya nggak sedikit yang malah tambah insecure, tambah depresi, merasa semakin tidak berguna, dan malah nambah pikiran lalu overthinking. Niatnya mau nonton video motivasi biar tambah semangat, malah tambah down dan depresi.
Jadi apakah poin-poin tadi yang membuat kalau motivasi itu adalah sampah? Secara arti emang iya, tapi hal utama yang sebenarnya membuat motivasi adalah sebuah hal yang gak berguna adalah sifat dari motivasi itu sendiri. Menurut beberapa artikel, motivasi itu seperti percikan api yang memang tidak bisa menyala selamanya, bahkan hanya sebentar banget nyalanya. Yang artinya motivasi itu bisa kadaluarsa. Motivasi tidak bisa menjadi sebuah tolak ukur untuk mendorong orang agar melakukan sesuatu karena bersifat sangat sementara dan gampang hilang. Jadi kalau motivasi itu hanyalah omong kosong, jadi yang benar apaan dong? Jawabannya edukasi, tujuan, dan disiplin. Kalian pikir video ini ada motivasi? Atau video-video gue yang membahas channel-channel YouTube itu juga motivasi? Tentu saja tidak. Semua video yang gue buat itu bersifat mengedukasi agar pikiran kalian jadi lebih terbuka. Nggak ada sama sekali berusaha men-trigger mood kalian agar melakukan sebuah produktivitas. Dan karena itulah ketika kalian sedang merasa down atau depresi, yang langsung belajar dan mengedukasi diri. Tapi kalau gue nggak mood, gimana caranya bang? Ya berarti itu masuk ke poin kedua, yaitu tujuan. Yang artinya kalian harus lebih sering bertanya kenapa. Kenapa kalian harus belajar? Kenapa kita harus bergerak? Dan hal-hal kenapa lainnya. Dan ketika kalian sudah memiliki tujuan, semua mood-mood gaje ini akan dihajar habis-habisan. Sebagai contoh, kalian punya tujuan membahagiakan orang tua dengan cara belajar ataupun bekerja agar sukses tentunya. Dan ketika kalian lagi nggak mood melakukan semua itu, kalau kalian ingat tujuan utama kalian, mau mood kalian lagi kayak besi karatan sekalipun, mau nggak mau, pasti harus dilakuin. Dan ingat, motivasi dan tujuan itu beda jauh. Motivasi itu adalah sebuah sentuhan emosional yang memang tergantung mood dan bersifat jangka pendek. Tapi kalau tujuan, mau seburuk atau sehancur apapun mood kalian, pasti akan terus produktif dan akan terus dilakukan. Dan ini tentu saja bersifat jangka panjang. Yang akhirnya masuk ke poin benar terakhir, yaitu disiplin. Dimana ketika kalian sudah menghajar semua motivasi atau mood-mood gaje tadi, lakukanlah secara berulang sehingga menjadi seseorang yang disiplin dan menjadikan semua hal produktif itu menjadi sebuah habit. Dan pada akhirnya ketika kita melakukan edukasi, tujuan, dan disiplin, gak ada lagi tuh yang namanya kurang motivasi, gak mood, atau hal-hal omong kosong lainnya. Jadi apa motivasi menurut kalian? Silahkan komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian masih percaya dengan quotes-quotes motivasi di internet? Silahkan komen aja. Intinya di sini gue cuma kasih tahu aja kalau faktanya motivasi itu hanyalah sentuhan emosional yang bersifat jangka pendek, sehingga karena bersifat jangka pendek inilah kalian menjadi seorang yang harus banget tergantung mood atau suasana hati kalian. Sedangkan yang benar harusnya kalian lebih memfokuskan untuk belajar dan mengedukasi diri dengan sebuah tujuan yang memang bersifat jangka panjang. Jadi nggak bakal ada tuh kalian bakal masuk ke lingkaran bad habits lagi. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.